Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? La'allakum bikhair insyaallah. Thayyib. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan memasuki mata pelajaran adab, yaitu mata pelajaran adab di adab sholat, di bab ke-7. Sebelumnya kita telah membahas adab sholat dari berdiri hingga rukuk. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, materi adab sholat di bab 7. Bagi yang punya bukunya, harap dibuka halaman 56. I'tidal sampai dengan salam, insya Allah. Dan adab yang ke-8 yaitu i'tidal. I'tidal itu bangkit dari ruku dengan mengangkat kedua tangan sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, dan dengan setelah itu berdoa, menghayati makna sedang berdiri di hadapan Allah yang maha mendengar dengan membaca secara lisan maupun di dalam hati, berdiri dengan tegak, lurus dan tenang sebelum melaksanakan sujud. Yang ke-9 yaitu sujud. Nah, setelah i'tidal, kemudian membaca doa, kemudian kita sujud. Sujud dengan meletakkan ketujuh anggota badan pada lantai, yaitu muka. Muka itu dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung telapak kaki dengan jari-jari menghadap kiblat, dengan mengangkat kedua siku-siku. Jadi sujud dengan meletakkan ketujuh anggota badan pada lantai. Apa aja? Yaitu muka. Muka itu terbagi menjadi dua, yaitu dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung telapak kaki dengan jari-jari kaki yang menghadap kiblat, dengan mengangkat kedua siku-siku. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali, dengan tenang, menghayati doa dan merendahkan diri, sehingga tidak menyisakan sedikit pun rasa sombong, angkuh, atau ingin disanjung. Membentangkan siku-siku ketika sholat sendiri, dan tidak membentangkannya ketika berjamaah agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Jadi jika kita sholat sendiri, kita harus membentangkan siku-siku kita. Nah, jika kita sholat berjamaah, kita tidak membentangkannya. Kenapa? Karena takut mengganggu jamaah-jamaah di samping kita yang sedang sholat. Dan dalam sujud juga kita mengangkat sedikit punggung, tidak terlalu dekat siku, perut, dan paha, dan tidak pula terlalu jauh ke depan. Jadi punggungnya agak sedikit diangkat. Duduk pada telapak kaki kiri, menegakkan telapak kaki kanan dengan jari-jari menghadap kiblat, dan membaca doa dengan penuh penghayatan, memohon dengan sungguh dan yakin akan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala atas ampunan dan rahmatnya. Dan setelah sujud yaitu tasyahud. Tasyahud yaitu duduk setelah sujud
dengan cara menghayati dengan meyakini penghormatan, kesejahteraan, keberkahan, dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya kita bersyahadat dengan sungguh-sungguh dan bersolawatlah dengan keyakinan bahwa solawat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat dan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memusatkan pandangan mata ke telunjuk tangan kanan yang sedang beristisyarah tauhid. Nah, jadi pandangan mata itu ke telunjuk yang sedang menunjuk. Berdoa setelah tasyahud dan sholawat dengan khusyuk, mohon ampun dan perlindungan kepada Allah dari fitnah, azab kubur dan jahanam, dunia dan dajjal. Memohon dengan sesungguh-sungguhnya sehingga ditolong untuk selalu berbuat dan berakhlak yang baik dan menjauhi perbuatan dan akhlak yang buruk sehingga terhindar dari fitnah dan azab. Setelah tasyahud kemudian setelah membaca syahadat dan doa tasyahud, kemudian kita melafalkan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipi dari belakang. Nah, itulah sholat yang memberikan cahaya, menunjukkan jalan kebaikan dan menunjukkan dari. Nah, itulah sholat yang memberikan cahaya, menunjukkan jalan kebajikan dan menjauhkan dari kejahatan dan kemungkaran. Dengan sholat tercapailah kebahagiaan, terutama pada sholat malam dan dengan sifat sabar. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita telah menyelesaikan adab sholat ini. Semoga teman-teman sekalian bisa mengamalkan setiap adab-adab sholat yang telah kita bahas bersama. Amin. Mungkin itu saja yang bisa Ami sampaikan. Kurang dan lebihnya Ami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.